Malam itu, desa Pucang Wetan lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menyelinap lewat celah-celah anyaman bambu. Rumah penduduk, bulan separuh menggantung pucat di langit, tapi tak memberi banyak terang. Orang-orang desa sudah terlelap sejak pukul 9. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan di pematang sawah. Di rumah paling ujung desa, seorang bayi mungil baru saja tidur lelap dalam buayan. Bayi itu bernama Bayu. Ia baru saja menjalani ritual selapanan siang tadi, ritual untuk bayi yang berusia 35 hari. Seluruh keluarga dan tetangga datang siang itu, membawa tumpeng, bubur merah putih, dan doa-doa panjang agar Bayu selalu sehat dan terhindar dari mara bahaya. Namun, bagi orang-orang tua di desa itu, malam setelah selapanan justru dianggap paling rawan. "Jaga bayimu baik-baik malam ini," bisik seorang nenek tetua kepada ibu Bayu. "Kenapa, Mbah? Jangan bertanya banyak. Pokoknya, jangan biarkan bayi sendirian sampai matahari terbit." Wewe Gombel suka anak-anak kecil, apalagi yang baru selesai selapanan. Ibunya hanya mengangguk pelan. Ia tak terlalu percaya. Baginya itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti. Tetapi tepat pukul 1 dini hari, ketika semua rumah sudah gelap, suara aneh terdengar dari arah bukit kecil di luar desa. Lamat-lamat, seperti suara gamelan yang dimainkan pelan. Irama kendang, gong, dan bonang terdengar jelas. Seperti pesta kecil di kejauhan, kadang berhenti, kadang terdengar lagi lebih nyaring, seperti makin dekat. Suara itu membangunkan sang ibu. Ia duduk di ranjang, bingung, lalu melangkah menuju jendela. Dari balik bilik bambu, matanya menyapu halaman depan rumah. Gelap, tak ada siapa-siapa. Ia kembali melirik ke arah buayan. Bayu masih terlelap, wajahnya damai. Tetapi saat ia mendekat untuk memastikan, jantungnya tercekat. Jemari Bayu yang tadi hangat, kini terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar, suara gamelan semakin nyaring. Bukan hanya gamelan, ia mulai mendengar suara lain. Suara tangisan bayi, samar, seperti datang dari arah halaman samping rumah. Ibunya terdiam, matanya menatap kosong ke arah suara. Kakinya seperti bergerak sendiri menuju pintu. Di luar rumah, angin lebih dingin lagi. Daun pisang di kebun berderak pelan. Suara gamelan kini bercampur suara-suara aneh. Tawa perempuan, cekikikan lirih, derap langkah pelan-pelan di tanah. Tetapi jalan setapak desa tetap tampak kosong. Tak ada seorang pun. Di bawah pohon bambu di ujung jalan, sekelebat bayangan putih tampak berdiri, tinggi, rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Di kedua lengannya yang kurus tergantung sesuatu, seperti dua bayi yang terbungkus kain jarik. Dari arah bayangan itu, suara tangisan bayi semakin jelas. Ibunya bergidik, nafasnya memburu. Ia merasakan udara sekitar semakin dingin, seakan menyelimuti tubuhnya. Matanya terus menatap bayangan itu, tak bisa berpaling. Dan saat itulah Bayu menangis keras dari dalam rumah. Tangisannya memecah malam, melengking, membuat sang ibu terlompat dari lamunannya. Ia berlari kembali ke dalam. Di dalam rumah, ia terperanjat. Buayan Bayu kosong, Bayu tak ada. Tetapi suara tangisnya masih terdengar. Dari atap rumah, sang ibu mendongak perlahan. Dari sela-sela ilalang di atap rumah, ia melihat tangan pucat kurus menjulur turun, menggenggam kain gendongan bayi, dan suara gamelan dari arah bukit tiba-tiba berhenti. Malam itu, seluruh desa terbangun oleh jeritan panjang sang ibu. Jeritan panjang itu menggema di udara dingin malam, menembus dinding rumah-rumah bambu desa Pucang Wetan. Satu persatu, lampu minyak menyala di rumah-rumah tetangga. Pintu-pintu dibuka terburu-buru. Orang-orang keluar dengan wajah setengah sadar. Bingung, sebagian masih mengucek mata. "Ada apa?" teriak salah satu tetangga dari halaman.
Namun, tak ada yang berani mendekat ke rumah paling ujung desa itu. Orang-orang hanya berdiri di jalan tanah, melihat dari kejauhan. Suara tangisan bayi masih terdengar pelan dari arah atap. Ibu Bayu terduduk di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti tak ada darah. Mulutnya hanya bisa mengulang satu kalimat, "Dia di atap, Bayu di atap." Beberapa lelaki muda akhirnya memberanikan diri naik ke atap. Mereka membawa obor dan bambu panjang. Ilalang kering di atap rumah bergeser saat mereka menyibak. Tetapi yang mereka temukan hanyalah potongan kain jarik bayi yang basah dan berbau anyir, menempel di jerami. Tidak ada Bayu, tetapi ada jejak. Jejak telapak kaki mungil seperti kaki bayi, menapak samar-samar di permukaan ilalang itu. Jejak itu terus berlanjut, turun ke belakang rumah, lalu hilang di kegelapan jalan setapak menuju kebun bambu. Para lelaki saling pandang. Tak ada yang berani bicara, sementara Ibu Bayu masih terduduk di lantai. Tatapannya kosong ke arah atap. "Mbah Karmi, panggil Mbah Karmi," bisik salah satu orang tua. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan renta dengan rambut putih panjang terurai. Tongkat kayu di tangannya berbunyi pelan setiap ia melangkah. Tatapan matanya tajam. Kulit keriputnya tampak lebih gelap dari usianya. Dialah Mbah Karmi, orang paling dituakan di desa itu. Ia hanya menatap atap rumah sebentar, lalu mendongak ke langit. Angin bertiup lebih dingin saat itu. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik, "Dia sudah diambil." Desa mendadak hening. Semua kepala menunduk. Ibu Bayu akhirnya menoleh dengan tatapan memohon, "Tolong Mbah, kembalikan anakku." Mbah Karmi hanya diam lama, lalu mengangguk pelan. "Besok malam, aku akan pergi ke sana. Tapi kalian semua jangan ikut. Kalau kalian ikut, tak ada yang bisa kembali." Ibu Bayu menunduk, menangis. Orang-orang pun mulai bubar perlahan. Namun malam itu, tak ada yang tidur. Rumah-rumah tetap menyalakan lampu minyak hingga pagi. Seakan semua takut kalau suara gamelan itu akan kembali terdengar. Dan benar saja, tepat saat ayam jantan berkokok, suara gamelan itu kembali terdengar lamat-lamat dari arah bukit. Kali ini, terdengar suara lebih banyak bayi menangis bersahut-sahutan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dan saat itu, Mbah Karmi hanya tersenyum tipis dari teras rumahnya. "Besok malam, waktunya." Ucapan Mbah Karmi itu terus terngiang di kepala semua warga. Tak ada yang berani mendekat ke rumah paling ujung sepanjang siang itu. Semua memilih menutup pintu rapat-rapat. Sebagian bahkan menggantung bawang putih dan sapu lidi di depan rumah. Ibu Bayu hanya duduk di sudut, menatap kosong ke arah buayan kosong di tengah rumahnya. Sesekali ia meraba kain jarik basah yang ditemukan di atap. Matanya merah, seolah tak lagi sanggup menangis. Menjelang malam, Mbah Karmi sudah bersiap. Ia mengenakan jarik hitam lusuh, menenteng buntalan kain putih, dan tongkat kayunya. Ia berjalan pelan ke arah rumah ujung desa. Warga mengikuti dari kejauhan, tapi tak satu pun berani bersuara. Setibanya di rumah itu, ia berdiri di halaman, menatap ke arah bukit bambu di kejauhan. Bukit itu tampak gelap pekat, seolah menelan cahaya bulan. Samar-samar, seperti malam sebelumnya, suara gamelan sudah terdengar. Lamat-lamat, bercampur tangisan bayi yang serak dan panjang. Ibu Bayu mendekat dengan langkah goyah. "Mbah, aku ikut," ujarnya pelan. Tetapi Mbah Karmi menggeleng tegas, "Jangan, kalau ikut, tak ada yang bisa kembali." Lalu ia berbalik dan melangkah sendiri menuju jalan setapak ke bukit. Warga hanya memandang dari jauh, menyaksikan tubuh renta itu berjalan perlahan masuk ke lorong gelap pohon-pohon bambu. Semakin ia jauh, semakin kencang suara gamelan terdengar, bercampur angin dingin yang menampar wajah.
Di bawah kaki-kaki bambu, tanah terasa lembab dan licin. Kabut tipis menyelimuti permukaan tanah. Mbah Karmi berhenti sesekali, mendongak ke arah pucuk bambu yang bergoyang aneh meski angin berhenti. Sekali waktu, ia melihat sekilas bayangan putih melintas di antara batang-batang bambu. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang menyapu tanah, menggandeng kain gendongan di masing-masing tangan. Matanya menyipit, bibirnya bergumam pelan, membaca doa-doa tua yang hanya ia tahu artinya. Semakin ke dalam, suara bayi makin jelas. Bukan hanya satu, puluhan, seolah-olah ratusan bayi menangis serempak, memenuhi seluruh bukit. Suara gamelan berhenti tiba-tiba, digantikan oleh cekikikan perempuan yang panjang dan menggema, memecah keheningan. Dan di tengah kebun bambu, di sebuah tanah lapang kecil, Mbah Karmi berhenti. Di hadapannya, berdiri sosok perempuan tinggi berbalut kain putih, wajahnya tertutup rambut panjang. Dari sela-sela rambut itu, tampak dua bola mata putih menyala. Kedua lengannya kurus, namun di sana bergelantungan banyak kain gendongan bayi, terayun pelan. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, lalu berbicara dengan suara serak panjang. Sudah waktunya, kau datang juga setelah sekian lama. Mbah Karmi menggenggam kain putih, buntalannya lebih erat. Matanya tak berkedip menatap sosok itu. Ya, sudah waktunya, balasnya lirih. Dan angin bertiup kencang, membuat bambu-bambu berderak. Kabut semakin pekat, dan suara bayi itu terdengar semakin memilukan, memenuhi seluruh bukit. Malam itu, warga desa hanya bisa memandang dari jauh, melihat kabut tebal menyelimuti bukit bambu, seolah menyembunyikan apa yang sedang terjadi di dalam. Kabut menebal, menutupi pandangan ke segala arah. Suara tangisan bayi terus terdengar, seperti datang dari segala penjuru, kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Angin menderu lewat sela bambu, membuat seluruh batang bambu berderak bersamaan, seperti jeritan panjang yang memilukan. Mbah Karmi berdiri tegak, meski tongkatnya bergetar dalam genggaman. Di hadapannya, sosok tinggi berjubah putih itu masih menatap dari balik rambut panjang yang menutupi wajah. Gigi-giginya yang runcing terlihat saat ia menyeringai, menampakkan tatapan haus yang dingin. Di kedua lengannya masih bergantung banyak gendongan bayi yang terus terayun pelan. Kau sudah tua, ucap sosok itu dengan suara serak yang menggema di kabut, seolah berasal dari dalam kepala Mbah Karmi. Dan kau masih datang juga setelah sekian lama, lanjutnya sambil melangkah maju. Mbah Karmi menarik napas dalam matanya, tetap terpaku pada sosok itu. Aku datang untuk mengambil kembali yang bukan milikmu, bisiknya lirih, tetapi tegas. Sosok putih itu tertawa cekikikan panjang, membuat suara bayi-bayi di sekitarnya mendadak berhenti berganti, jadi sunyi yang lebih menakutkan. Milikku, katamu, padahal mereka sendiri yang menyerahkannya. Mereka sendiri yang tak menjaga. Mereka sendiri yang lupa pada janji lama, sambungnya dengan nada menghina. Kabut berputar semakin rapat, seperti pusaran asap yang menutup seluruh jalan keluar. Sosok itu mengangkat tangannya, memperlihatkan gendongan bayi yang satu persatu tampak terisi tubuh kecil pucat dengan mata terpejam. Ini semua bukan hanya tentang bayi mereka, bisiknya sambil mendekat. Ini semua juga tentangmu. Wajah Mbah Karmi tetap dingin. Tangannya membuka buntalan kain putih yang ia bawa, memperlihatkan sesaji lengkap bunga 7 rupa, segenggam rambut, dan sebuah boneka kain tua yang penuh bekas darah kering. Aku datang bukan untuk merayu, bukan juga untuk berdebat, ucap Mbah Karmi. Aku hanya ingin menepati bagianku dari perjanjian lama. Sosok putih itu mendadak diam. Tawa cekikikannya berhenti. Kepalanya perlahan menengadah, memperlihatkan wajah pucat seperti mayat dengan sorot mata kosong dan bibir yang pecah-pecah. Ia mendesis panjang sambil menunjuk ke tanah lapang di antara bambu.
Di bawah sana, tanah perlahan merekah, memperlihatkan lubang hitam berbentuk lingkaran sempurna. Dari lubang itu, asap putih pekat menyembur, disertai suara bayi menangis. Pelan lagi, satu persatu. "Letakkan di sana," ucap sosok itu tanpa mengalihkan pandangan. Mbah Karmi menunduk perlahan, lalu meletakkan boneka kain penuh darah itu tepat di tepi lubang. Matanya menutup rapat sambil bergumam mantra yang panjang. Kabut mendadak berhenti bergerak. Suara bayi menghilang, digantikan hembusan angin yang lembut. Sosok putih itu perlahan berjalan mundur. Rambut panjangnya kembali menjuntai menutupi wajah, lalu tubuhnya memudar perlahan, hilang di antara bayangan bambu. Lubang hitam itu menutup sendiri pelan, meninggalkan tanah yang rata kembali. Mbah Karmi tetap berdiri di tempatnya. Matanya terbuka, kembali menatap ke sekeliling. Kabut sudah mulai menipis, tetapi hawa dingin masih menggantung di udara. Dari jauh, samar-samar terdengar tangisan bayi lagi. Tetapi kali ini hanya satu, tidak seramai sebelumnya. Ia menoleh ke arah jalan setapak yang menuju kembali ke desa. Bibirnya berbisik lirih sambil menghela napas panjang. Belum selesai, gumamnya sebelum ia melangkah pelan menyusuri jalan pulang. Belum selesai gumamnya, Mbah Karmi sudah melangkah pelan menyusuri jalan pulang. Kabut tipis masih menutupi pandangan. Namun jalan setapak menuju desa sudah mulai tampak jelas. Bambu-bambu di kiri kanan berderak pelan, seperti memberi salam perpisahan pada pertemuan malam itu. Di belakangnya, suara-suara itu sudah tak terdengar lagi. Tak ada gamelan, tak ada cekikikan perempuan. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang beradu dengan tanah lembab di bawah. Namun, di sudut telinganya, ia merasa ada sesuatu, seolah ada jejak langkah lain mengikuti dari belakang. Pelan, teratur, namun selalu selangkah lebih lambat darinya. Ia berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia menoleh. Gelap, kabut bergulung perlahan, namun tak ada siapapun di sana. Ia tersenyum tipis, meski sorot matanya menajam. Tangannya meraih leher jarik hitamnya, memperbaiki lipatan kain, lalu kembali berjalan. Beberapa langkah kemudian, suara itu kembali terdengar, kini disertai desahan halus, seperti napas panjang yang terasa dingin di tengkuk. Kadang terdengar cekikikan lirih, seolah mengejek setiap gumaman doanya. "Mereka memang tak pernah pergi," bisik Mbah Karmi pada dirinya sendiri. Ia terus melangkah hingga cahaya lampu minyak di rumah-rumah desa mulai terlihat di kejauhan. Namun, tepat di batas kebun bambu, langkahnya kembali terhenti. Di tanah yang basah, ia melihatnya jelas. Jejak kaki mungil berderet, penuh lumpur, mengarah ke desa. Jejak itu terlalu banyak. Mata Mbah Karmi menyipit, memperhatikan dengan cermat. Deretan jejak kaki bayi, belasan, puluhan, semuanya menuju rumah-rumah warga. Perasaan tidak enak menjalari dadanya. Ia mempercepat langkah, menyusuri jejak-jejak itu. Bayangan yang sejak tadi mengikutinya terasa semakin dekat, seperti sengaja mendorongnya untuk cepat sampai ke desa. Saat ia mencapai halaman rumah paling ujung, rumah Ibu Bayu, suasana terasa lain. Pintu rumah terbuka lebar, lampu minyak bergoyang pelan di dalam. Dari dalam terdengar tangisan bayi, tetapi bukan satu, melainkan banyak. Mbah Karmi berdiri di ambang pintu, napasnya tertahan. Di tengah ruangan, Ibu Bayu terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya kosong. Di sekelilingnya, buayan-buayan terayun pelan, penuh kain jarik putih. Dan masing-masing kain jarik itu terisi tubuh-tubuh mungil, pucat, dengan mata terpejam. Tangisan mereka melengking serempak begitu Mbah Karmi melangkah masuk. Suara gamelan yang jauh kembali terdengar samar, seolah hanya di kepalanya sendiri. Mbah Karmi menoleh ke arah Ibu Bayu.
Perempuan muda itu menatapnya dengan pandangan putus asa, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. Bukan hanya Bayu, Mbah, semuanya kembali, tapi bukan seperti dulu. Mbah Karmi menggertakkan gigi, menatap ke sekeliling. Di sudut ruangan, bayangan putih tinggi itu berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah dan jemarinya kurus mengayun salah satu buayan. Perempuan itu menyeringai, dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan nada pelan namun penuh ancaman. Perjanjiannya belum selesai. Suara itu menggema di seluruh ruangan seperti ribuan bisikan yang datang dari segala arah. Rambut panjang sosok putih itu berkibar perlahan. Meski tak ada angin, jemarinya yang kurus masih mengayun buayan, memandang Mbah Karmi dari balik helai rambutnya yang basah. Mbah Karmi menatap tajam, menyembunyikan guncangan yang terasa di dalam dadanya. Ia tahu, sejak awal ini bukan hanya tentang bayi-bayi itu. Sejak dulu, ia pun bagian dari perjanjian. Apa yang kau inginkan lagi? Gumamnya lirih, suaranya serak. Sosok putih itu diam, kemudian perlahan mengangkat telunjuknya, menunjuk satu persatu bayi yang terbaring di buayan. Tangisan mereka berhenti mendadak. Udara di ruangan terasa membeku. Kemudian, sosok itu berbicara lagi. Suaranya pelan namun tajam. Mereka sudah kembali, tapi bukan untukmu, bukan untuk siapapun. Mbah Karmi menyipitkan mata. Perlahan, ia menyadari bukan sekadar kembalinya bayi-bayi yang hilang, tetapi sesuatu lain telah ikut bersama mereka. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang lapar. Tiba-tiba salah satu bayi membuka mata. Bola matanya hitam pekat, kosong, dengan senyum kecil menyeringai. Disusul yang lain. Satu persatu mereka terbangun, merangkak turun dari buayan, bergerak perlahan mendekati Ibu Bayu. Perempuan muda itu hanya diam, tubuhnya lemas, tak lagi mampu berteriak. Matanya basah menatap Bayu yang paling depan, anaknya sendiri. Bayu menatapnya dengan senyum yang sama. Mata hitam itu berbinar seperti lubang gelap tanpa dasar. Tangannya kecil, pucat, namun mencengkeram kain jarik ibunya begitu kuat. Mereka bukan anak-anak kalian lagi, bisik sosok putih itu sambil melangkah mundur ke sudut ruangan, memudar di balik bayangan dinding. Mbah Karmi menutup mata, menarik napas panjang. Tangannya merogoh lipatan jarik hitamnya, mengeluarkan segenggam bunga 7 rupa terakhir. Ia berlutut di lantai, menyusun bunga-bunga itu di tengah ruangan sambil membaca doa yang hanya ia tahu artinya. Tangisan bayi-bayi itu pecah lagi, melengking begitu keras hingga lampu minyak bergoyang kencang dan pecah. Api padam, ruangan gelap gulita. Dalam gelap, terdengar langkah kecil berlari-lari mengelilingi mereka. Suara cekikikan perempuan dan tangis bayi berbaur menjadi satu, menutup semua suara lain. Dan kemudian, hening saat cahaya remang fajar menyelinap masuk lewat celah dinding. Rumah itu kosong, tak ada Ibu Bayu, tak ada Bayu, tak ada bayi-bayi lain, tak ada Mbah Karmi. Hanya bunga-bunga 7 rupa berserakan di lantai. Sebagian sudah layu, sebagian merah basah seperti habis direndam darah. Warga desa datang berbondong-bondong saat mendengar rumah itu sunyi. Mereka hanya berdiri di ambang pintu, menatap ruangan yang sepi dengan wajah-wajah ngeri. Dari luar, samar-samar terdengar suara gamelan dari arah bukit, pelan, dan tangisan bayi. Lagi, seorang tetua desa menghela napas panjang. Perjanjian itu akhirnya selesai, katanya pelan. Namun tak ada yang berani bertanya apa maksudnya. Mereka hanya berdiri lama di halaman, tak berani masuk. Dan sejak pagi itu, tak pernah terdengar lagi ada bayi menangis di Pucang Wetan.